Nama saya Yol Alianto. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi rangkuman perkuliahan Ekonomi Publik. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah. Alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama adanya perang, yang kedua adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, dan adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan. Yang keempat adanya perkembangan demokrasi. Yang kelima meningkatnya peranan pemerintah. Yang keenam pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan. Yang ketujuh timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Sifat pengeluaran pemerintah: efisiensi terbagi menjadi 2, yaitu pembelian barang atau jasa baik yang langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. Yang kedua, pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula sebagai negara individu. Sifat pengeluaran pemerintah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada keadilan atau equity, yang kedua ada efisiensi ekonomi atau ekonomis efisiensi, yang ketiga ada kebapakan atau paternalisme, yang keempat ada kebebasan perorangan. Penggolongan pengeluaran pemerintah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengeluaran yang self liquidating, yang kedua ada pengeluaran yang reproduktif, yang ketiga ada pengeluaran yang tidak self liquidating dan tidak pula reproduktif, yang keempat itu ada pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan, yang kelima ada pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Kebijakan subsidi terbagi menjadi 2, yaitu adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah, dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya, dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen tersebut. Ada contohnya bisa kita lihat, yaitu subsidi beras, pangan kepada para pegawai dengan tujuan untuk membantu para pegawai. Di samping itu ada tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu stabilisasi harga beras. Penerimaan pemerintah: yang pertama ada pajak, yang kedua bukan pajak. Kita bahas pajak, yaitu ada umum, PPh, ada PPN, dan lain sebagainya. Yang khususnya di bidang khusus yaitu ada PKB, BBMKB, dan lain sebagainya. Yang termasuk bukan pajak yaitu ada retribusi, ada keuntungan perubahan negara, ada denda-denda, ada sumbangan masyarakat, ada pencetakan uang, ada hasil undian negara, ada pinjaman, dan juga ada hadiah. Fungsi pajak: yang pertama ada sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, yaitu pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sebagai alat pengatur, yaitu sebagai alat
mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dan perekonomian. Prinsip-prinsip pajak yang pertama ada prinsip kesamaan atau keadilan. Yang kedua ada prinsip kepastian. Yang ketiga ada prinsip kelayakan. Yang keempat ada prinsip ekonomi. Yang kelima ada prinsip ketetapan. Adanya sistem perpajakan. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak atau sering disebut dengan tax base. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atau barang-barang. Pengaruh pajak terhadap produksi. Ada pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, ada pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama kita membahas yaitu adalah pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya terhadap kerja, yaitu tabungan dan investasi. Baik, yang kedua yaitu ada pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Baik, yang ketiga yaitu ada pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pada umumnya tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan, yaitu ada pemilihan lapangan kerja. Pajak penghasilan tidak saja memengaruhi kuantitas total dari penawaran negara tenaga kerja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap alokasi sumber. Ada tabungan. Tingkat hasil yang diharapkan dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak. Kebijakan fiskal. Yang pertama ada pembiayaan fungsional atau sering disebut yaitu ada fungsional finance. Yang kedua ada pengelolaan anggaran, the managed budget average. Yang ketiga ada stabilitas anggaran otomatis, the stabilizing budget. Yang keempat ada anggaran belanja seimbang atau balance budget fraud. 1. Ada pembiayaan fungsional, yaitu pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Yang kedua yaitu ada pengelolaan anggaran. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilitas anggaran otomatis. Pengeluaran akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pajak atau penerimaan pemerintah akan ditentukan kemudian sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Yang keempat ada anggaran belanja seimbang, suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan, atau managed budget adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang tetapi ditempuh defisit
pada masa deflasi dan surplus pada masa inflasi. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama ada mencegah pengangguran, yang kedua stabilitas harga. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Tujuan mencapai kestabilitasan perekonomian nasional. Yang kedua ada memacu pertumbuhan ekonomi, ada mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitasan harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Komponen yaitu yang pertama ada pajak atau pendapatan negara, yang kedua ada pengeluaran negara atau APBN. Kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang kedua ada kebijakan diskonto, penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga ada kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Yang keempat ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Yang kelima ada kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini yaitu ada kredit ketat yang dilakukan oleh bank umum. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.